Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Hadaya, kitab tentang hadiah-hadiah. Kita sudah membahas beberapa poin yang disebutkan Imam Asy-Syaukani. Pertama, disyariatkan menerima hadiah dan membalasnya. Ini pertama. Lalu kedua, boleh menerima dan memberi hadiah antara muslim dan kafir. Saling memberi hadiah, saling menerima dan saling memberi hadiah antara muslim dan kafir. Lalu berikutnya, wa yahrumur ruju'u fiha, dan diharamkan menarik kembali hadiah pemberian. Ya. Nabi mengumpamakan seperti apa? Seperti anjing yang muntah lalu menjilat kembali muntahannya. Lalu terakhir kita sampai pembahasan wa tajibut taswiyatu bainal aulad, wajib menyamakan hadiah yang diberikan kepada anak-anak. Artinya orang tua wajib menyamakan pemberian kepada anak-anaknya, hadiah atau hibah maksudnya, bukan nafkah. Karena kalau nafkah antara satu anak dengan anak lain tidak sama. Contohnya, makannya anak TK dengan anak SMA sama tidak? Beda kan? Anak SMA makan satu piring mungkin bisa jadi kurang. Kalau anak TK setengah piring pun udah habis biasanya. Artinya begitu. Kalau nafkah dibedakan. Ya contohnya beginilah. Misalkan anak untuk jajan sekolah. Misalkan antara anak yang SMA dengan anak TK tentu tidak mungkin disamakan. Karena kebutuhannya beda ya. Tapi kalau hibah atau hadiah, maka ini harus sama. Mau tua muda sama saja, mau pria wanita sama saja, tidak dibedakan. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan selainnya, kisah tentang Bashir yang memberikan hadiah kepada anaknya, yaitu Nu'man. Nu'man, Bashir punya anak namanya Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir ingin memberikan hadiah hibah kepada anaknya Nu'man, tapi istrinya Amrah bin Rawahah nggak setuju. Sampai saya nggak setuju kecuali kalau engkau wahai suamiku minta apa? Kesaksian dari Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasulullah yang bersaksi, misalnya saya jadi saksi pemberian itu dan beliau mau, saya pun setuju. Akhirnya pergilah Nu'man Bashir kepada Rasulullah ngabarkan masalah itu. Saya punya anak, lalu saya ingin memberikan kepada anak saya Nu'man hibah atau hadiah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, apakah engkau memberikan ini kepada anak selain Nu'man ini, atau kepada Nu'man saja? Maka Bashir menjawab, kepada Nu'man. Maka disitulah Rasulullah menegur Bashir, ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Jadi jangan yang satu diberi satu tidak. Ini tidak adil. Dan yang namanya tidak adil berarti namanya apa? Kezaliman. Kalau sudah kezaliman, pasti yang muncul keributan, ya. Walaupun bisa jadi depan muka anak, ya kami nerima di belakang, adil orang tua. Atau bisa jadi maklumi orang tuanya, tapi tidak maklumi saudaranya. Saya dapat begini, dia
Saya dapat sedikit, dia dapat banyak. Wah, gak adil nih. Kalau orang tuanya mungkin maklumi, ya mungkin dia udah tua, nggak ingat. Tapi dianya nih, kenapa dia mau nerima? Nah, ini bahaya Bapak ya. Jadi kalau kita punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4, kita ingin memberikan hibah, hadiah, samakan, samaratakan. Baik dia tua maupun muda, baik pria maupun wanita disamakan. Karena hibah, hadiah beda dengan warisan. Kalau warisan sudah ditentukan, laki-laki 2, perempuan 1 ya. Tapi kalau hibah enggak. Maka dalam hal ini pendapat yang kuat, laki-laki perempuan disamakan. Tidak ada yang ini. Termasuk anak yang satu anggap anak berbakti, satu tidak. Tetap samakan. Karena kalau di sebagian ini daerah Bapak, sebagian orang kemudian kadang orang tua tuh karena misalkan punya anak banyak, yang bungsu nemani dia, yang lainnya pada merantau dan sudah dianggap sukses. Akhirnya udah saya berikan ini untuk anak saya yang bungsu, karena dialah yang menemani saya, sedangkan abang-abangnya, kakak-kakaknya udah pada ini, udah pada punya kerjaan, punya ini aja. Ini nggak boleh. Tetap harus disamakan. Lain halnya kalau abang-abangnya merelakan, udah kami udah cukup secara ekonomi, kami cukup, udah berikan aja pada si bungsu, ini selesai masalah. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, maka hukum asalnya harus disamakan, tidak boleh dibedakan. Itu Nabi tidak mau. Ketika Bashir minta Nabi sebagai saksi atas pemberian itu, Nabi nolak. Maka Nabi pernah dalam hadis disebutkan, fa'ashhid ala hadza ghairi fa inni la asyhadu ala jawr. Carilah saksi selain diriku, karena aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Artinya perbuatan Bashir dianggap zalim, salah. Sampai Nabi nyatakan, cari saksi selain diriku karena aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Maka di sini ayoul ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, tidak boleh orang tua pilih kasih dalam hal hibah ya, pemberian hadiah ya. Hadiah di sini maksudnya disamakan hibah sama hadiah ya. Kalau kata Siddiq Hasan Khan, pembedaan antara hadiah dan hibah ini istilah baru. Sebenarnya hadiah dan hibah itu sama. Kecuali kalau maksudnya hibah itu pemberian atas dasar sayang, hadiah atas dasar prestasi. Maka dalam hal ini hibah harus sama, hadiah tidak mesti sama. Kalau atas dasar prestasi, misalkan anak kita ada berapa, 3 nih. Anak yang pertama dapat peringkat pertama di sekolahnya, yang kedua peringkat kedua, yang ketiga peringkat ketiga. Kira-kira disamakan tidak pemberiannya atas prestasi ini? Nggak disamakan kan? Ya mungkin yang dapat ranking 1 dia dapat uang 100.000, yang ranking 2 mungkin 50.000, yang ketiga 25.000. Nah, ini boleh tidak? Boleh, karena pemberiannya atas dasar prestasi. Kalau sebagian ulama kontemporer namakan ini hadiah. Jadi kalau seperti ini boleh. Tapi kalau bukan atas dasar prestasi, apa cuma diberi aja, kamu 100, kamu 50, kamu 25, ini nggak boleh. Ini kezaliman dan ini berujung pada apa? Konflik ujung-ujungnya. Dari yang kecil-kecil, apalagi kalau pemberiannya udah sampai hitungannya jutaan. Nah, ini hati-hati. Apalagi udah puluhan juta. Misalkan ini dikasih rumah, yang ini enggak, yang ini wah, itu hati-hati tuh. Itu bisa berujung konflik ya. Maka hati-hati Bapak ya. Karena begini, ketika orang tua menampakkan, bukan menampakkan, ada rasa sayang. Jadi kan misalkan anak ada berapa lah, misalkan 4. Dari 4 ini, misalkan yang nampak paling soleh 1 orang. Lalu orang tua merasa, oh, saya ini sayang sekali sama anak ini. Tapi tetap yang lain pun diberikan haknya. Kira-kira yang 3 ngerasa tidak kalau orang tuanya kok lebih sayang ke situ? Merasa nggak? Pasti merasa. Contohnya siapa? Nabi Yakub. Bayangkan, Nabi Yakub sayang ke Yusuf. Karena apa? Yusuf akhlaknya baik, anaknya sopan, menurut. Yang lainnya, wah itu beda dengan Nabi Yusuf. Tapi walaupun begitu, apakah Nabi Yakub zalim kepada mereka? Nggak adil? Adil, semua hak mereka ditunaikan, termasuk Nabi Yusuf. Cuma yang namanya orang tua nggak bisa menyembunyikan apa?
Gak bisa menyembunyikan apa? Rasa sayang saya lebih, kayaknya sayang sekali sama ini karena dia orang soleh. Dan ini dilihat oleh saudara-saudara Yusuf, sehingga apa? Timbul iri. Sehingga mereka nekat melempar Yusuf ke dalam sumur tua. Bayangkan, ini Nabi Yakub dalam keadaan dia tidak curang, tidak berbuat zalim, tidak pilih kasih. Maka bagaimana pula kalau Nabi Yakub pilih kasih? Kira-kira bagaimana kalau pilih kasih? Diberikan haknya Yusuf aja, yang lain enggak. Kira-kira bagaimana? Oh, lebih parah lagi. Yang adil aja, sudah berbuat adil saja timbul iri pada saudara-saudara Yusuf. Bayangkan, apalagi kalau Nabi Yakub tidak adil pada mereka. Wah, ini lebih parah lagi. Maka hati-hati ya dalam memberikan hadiah atau hibah, pemberian kepada anak-anak kita harus disamakan ya. Tidak boleh dibedakan kecuali kalau atas dasar prestasi, boleh tuh. Tapi selain itu jangan, harus sama. Nah, itu tentang memberi, wajibnya menyamakan pemberian hadiah kepada anak. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, warraddu li ghairi mani'in syar'iyyin makruhun. Menolak hadiah tanpa alasan yang syar'i itu makruh, dibenci. Artinya apa kalau dibenci? Dilaksanakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala ya. Menolak hadiah tanpa alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan dalam syariat, itu makruh. Artinya kalau kita diberi hadiah oleh seorang, hukum asalnya diterima. Kalau kita nolak, oh enggak, makruh. Lah ya, makruh. Enggak sampai haram memang. Makruh. Nah, ini kalau tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Adapun kalau kita menolak hadiah karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu diperbolehkan. Kita menolak hadiah karena alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka itu diperbolehkan. Apa dalilnya atau apa contohnya? Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa amma qaulu raddi li ghairi mani'in syar'iyyin makruh falima qaddamna fi awalil bahfi 'anil adillah. Adapun menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah makruh, dibenci, itu berdasarkan apa yang telah kami kemukakan di awal pembahasan ini, berupa dalil-dalil tentang apa? Menerima dan memberi hadiah. Artinya hukum asalnya ya kita terima karena dalil-dalil banyak. Nabi memberi, Nabi juga menerima. Nabi menerima, Nabi juga membalas pemberian. Ini asalnya ya. Fa in kana thamma mani'un syar'iyyun min qabul hadiyah lam yahilla qabuluha. Nah, ini. Tapi kalau di sana ada larangan, penghalang dari syariat untuk menerima hadiah, maka tidak dihalalkan menerimanya. Tidak dihalalkan artinya apa? Haram. Kalau di sana ada alasan syariat yang menghalang itu, maka tidak halal, tidak boleh kita menerima hadiah. Seperti apa? Wadzalika kal hadaya li ahlil wilayat tawassulan ila an yamilu ma'al muhdi fa inna dzalika rishwatun wa sata'til adillatu dalatu ala tahrimiha. Contohnya seperti apa? Seperti hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam rangka agar mereka, orang-orang yang memiliki kekuasaan ini, condong kepada orang yang beri. Itu namanya rishwah. Apa rishwah? Suap, sogok. Nah, itu nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Jadi asalnya kita menerima hadiah nggak masalah. Tapi kalau orang memberikan hadiah karena kita memiliki jabatan, tolak. Maka disebutkan dalam hadits lain, hadayal ummal wulul. Hadiah yang diterima oleh pekerja, petugas, instansi, pemerintah atau apapun, itu namanya wulul. Wulul itu bisa diartikan pengkhianatan.
Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang ini kan sudah dapat gaji dari perusahaan atau dari tiba-tiba dapat hadiah. Seandainya dia tidak punya jabatan, apa mungkin dapat hadiah dia? Enggak kan? Nah, makanya pernah di zaman Nabi SAW ada seorang petugas zakat ini dia narik zakat. Nah, tiba-tiba dia berkata, ada ini zakat dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Nah, namanya Ibnu Lutbiyah dia. Ini malukum, ini harta yang dikumpulkan dari kalian dan ini harta yang dihadiahkan kepadaku. Maka Rasulullah pun langsung berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau menyatakan, apa pendapat kalian tentang orang yang menerima kejadian seperti tadi disebutkan? Dia dapat harta dari zakat lalu berkata, ini dari kalian dan ini untukku, hadiah yang diberikan padaku. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqa. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya, di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiah datang kepadanya kalau memang dia benar? Artinya kalau memang itu benar-benar murni hadiah, ya sudah duduk saja di rumah bapaknya, di rumah ibunya sampai datang hadiah. Apa mungkin? Enggak kan? Berarti dia dapat hadiah karena punya apa? Jabatan. Nah, yang seperti ini nggak boleh Bapak ya. Itu diharamkan ya, apapun itu, di sekolah kah atau di instansi pemerintah apapun atau swasta dan semacamnya, itu tidak diperbolehkan. Itu ghulul, pengkhianatan ya, tidak halal kita terima. Nah, itu tentang contoh bolehnya menolak apa? Hadiah. Bolehnya menolak hadiah kalau ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Contohnya apa? Kalau seorang punya jabatan kedudukan lalu dapat hadiah. Adapun kalau misalkan seorang nggak punya jabatan apa-apa dapat hadiah, boleh nggak nerima? Boleh. Ya boleh lah. Karena orang ini memberikan bukan karena maksud tertentu, ya nggak? Ya. Nah ini Bapak ya. Oh ya, jelas. Kalau misalkan itu juga diantara bolehnya menolak hadiah kalau hadiah yang diberikan ini jelas-jelas haram. Kita tahu bahwa ini misalkan daging babi diberikan kepada kita, boleh kita jual. Kalau dimakan apa boleh jual? Nggak boleh juga. Sesuatu yang haram diharamkan pula hasil jualannya. Atau kita zatnya tidak haram, tapi kita tahu yang memberikan hadiah ini dia memberikan ini dari hasil mencuri. Dia misalkan kita nyaksikan misalkan ada orang curi ayam tetangga, disembelih, digoreng, lalu diberikan ke kita. Gimana tuh? Kita terima? Tolak ya, nggak boleh, itu haram ya. Itu yang namanya itu salah satu contoh bolehnya menolak hadiah karena alasan yang dibenarkan dalam syariat ya. Kalau barang yang dihadiahkan itu haram, atau alasan lain juga, nggak mesti yang haram. Kita boleh menolak hadiah juga kalau tahu orang yang memberikan hadiah ini profesinya haram, walaupun yang diberikan halal. Jelas maksudnya ya? Dia profesinya haram, dia melakukan profesi haram lah, nggak perlu saya sebutkan ya. Dia ngasih makanannya halal, ya kita pun boleh nolak, walaupun bisa jadi itu halal kan, asalnya halal, bisa jadi dia dapat dari hasil kerjaan yang lain, tapi kita tahu ini profesinya haram, maka kita boleh nolak selama tidak timbul mudarat tentunya. Kalau timbul mudarat nanti cekcok apa ya, sebaiknya terima lalu dialihkan ke yang lain. Nah ini yang haram. Begitu juga bolehnya menolak hadiah dari bolehnya menolak pemberian hadiah dari orang yang pekerjaannya syubhat. Kalau haram jelas kita tahu kan haram. Ini syubhat. Syubhat artinya apa? Samar-samar ini halal atau haram ya. Nah ini juga boleh, dan itu termasuk sikap warok. Warok itu artinya meninggalkan sesuatu yang samar-samar.
Ya, jadi waro itu banyak ininya Bapak ya, yang apa banyak contohnya dari para nabi, dari para sahabat. Ya contohnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berbicara masalah waro dulu, bukan menolak hadiah atas dasar waro. Seperti contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan kurma di jalan. Nabi mau makan, tapi beliau seandainya saja tidak khawatir dari sedekah, tentu aku makan. Karena khawatir sedekah nggak dimakan. Ini namanya apa? Warok. Kehati-hatian, kan khawatir ternyata ini mungkin orang mau ngasih sedekah lalu satu butir kurma jatuh, lalu Nabi makan, ternyata makan sedekah. Karena Nabi tidak boleh makan sedekah. Nah ini contoh warok. Begitu juga contoh warok juga seperti Umar bin Al-Khattab. Ketika dia menjadi khalifah, dia memberikan tunjangan kepada para sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi anggap tunjangannya 1.000 dinar misalkan 1.000 dinar gitu ya. Nah, tapi herannya anaknya Abdullah bin Umar kan hijrah juga kan, cuma dikasih 500. Yang lain sahabat muhajirin 1.000, anaknya 500. Ketika ditanya oleh orang, kenapa Anda bedakan anak Anda dengan yang lain? Yang lain 1.000, oh bagaimana? Sekilas tidak adil gitu kan. Cuman kata Umar apa? Yang lain pergi hijrah sendiri. Kalau dia karena ngikut apa? Ayahnya ikut dia, Umar kan. Abdullah bin Umar kan ketika masih kecil hijrah. Jadi hijrahnya karena ngikut ayahnya, makanya tunjangannya pun tidak seperti sahabat Nabi yang lainnya. Nah itulah yang namanya waro ya Bapak ya. Jadi termasuk waro juga kita misalkan ada orang yang kerjanya syubhat, pekerjaan syubhat, lalu kita tolak. Ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan seperti itu Bapak ya. Contohnya seperti para ulama terdahulu, Abdullah bin Al-Mubarak. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Al-Mubarak meninggal dunia? Jadi dalam suatu perjalanan dia kehausan, lalu dia sampai ya pokoknya inilah sekarat lah, dalam keadaan udah mau mendekati sakratul maut atau sudah sakratul maut, karena dia tahu kan butuh air, akhirnya cari-cari air tidak ada, dibawa, ditanya oleh Abdullah bin Umar, dari mana air ini? Oh dari si fulan. Apa kerjaan fulan? Dia kerja dengan penguasa, dengan ini penguasa, sebutkan gitu. Apa reaksi Abdullah bin Umar? Sampai akhirnya dia meninggal gara-gara apa? Nggak mau minum. Saya mau nanya, sebenarnya kerja sama penguasa apakah haram? Ada yang haram, ada yang enggak kan? Ya secara umum kalau yang kerjaannya di wilayah yang halal itu saja halal kan? Kalau yang haram haram, tapi ada yang samar-samar. Ada yang halal haram, ada yang samar-samar. Nah Abdullah bin Mubarak nggak terima demi menjaga apa? Nah itu menjaga badannya jangan sampai masuk makanan atau minuman yang syubhat sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan demikian. Nah itu Bapak ya, namanya waro, dan itu disyariatkan, diperbolehkan dan dianjurkan. Tapi perlu kita ketahui juga, jangan sampai seorang itu waro kan meninggalkan apa? Syubhat, tapi akhirnya terjatuh atau menyebabkan ia meninggalkan kewajiban. Gara-gara warok dia akhirnya tidak melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Contohnya apa? Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan contoh dalam Mughniul Muhtaj. Contohnya ada sebagian orang tidak sholat Jumat. Gara-gara apa? Tidak mau memakan makanan yang ada di sekitarnya. Karena dia merasa ini khawatirnya makanan syubhat. Ditinggalkan. Akhirnya dia lemas. Karena lemas dia tidak bisa sholat Jumat. Ini namanya warok yang tercela. Kan tujuannya dia selamat dari syubhat kan, yang samar-samar kan. Niatnya bagus, tapi berlebihan. Sehingga akhirnya apa? Gara-gara dia menahan diri dari yang samar-samar, akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Nah itu waro yang tercela ya. Makanya di sini juga penting ilmu. Tanpa ilmu seorang ngira saya sudah waro, padahal dia sudah sikap berlebihan. Nah, ya. Nah contoh nih sikap waro juga nih, sekaligus menyinggung masalah waro juga.
seperti orang yang was-was. Was-was itu Bapak penyakit, artinya apa ya? Keraguan-raguan. Ini biasanya terjadi pada masalah toharoh, sholat, dan semacamnya. Nah, ada sebagian orang wudhu, dia udah 3 kali udah merasa yang ini sepertinya belum basah, diulangi lagi. Udah selesai, udah sampai kaki, tadi bagian kepala ini udah kena belum, yang diulangi lagi. Begitu, sampai sudah kaki udah selesai mau sholat, tadi bagian ujung sini kayaknya masih kering, diulangi lagi. Wudhu yang harusnya hitungannya anggap 1 menit bisa sampai 5 menit. Ini nyata ini. Saya punya teman kena waswas seperti itu. Udah parah waswasnya. Sampai saking parahnya mau sholat iqomat seperti mau adzan. Maksudnya gimana? Allahu Akbar. Kalau kita, sebagian orang ngira tuh kayak orang gila gitu, menertawakan. Tapi kalau saya nggak menertawakan. Justru sedih melihat orang itu waswas, kasihan. Dia sudah diitin setan lebarnya, orang dibikin ragu-ragu terus. Dan ketika sholat, Allahu Akbar, tangannya kata segini, Allahu Akbar, udah ekstrim, Allahu Akbar. Nah, ini orang yang was-was. Sebagian orang yang was-was, terutama kaum sufi, menganggap was-was adalah sikap waro. Maksudnya apa? Sebagian mereka karena was-was, ini wudhu udah berapa? 2 kali kayaknya belum, ulangi lagi terus sampai akhirnya satu tangan nih bisa dibasuh 10 kali. Ketika ditanya kenapa kamu gini, ini berlebihan. Ini wahroh. Saya dalam rangka menghindar, bersikap berhati-hati dari yang supaya tidak terjatuh pada yang diharamkan, menghindar yang samar-samar, yang meragukan. Ya udah, saya daripada saya ragu-ragu, katanya lebih baik dibikin 10 kali. Nah, ini waro yang bukan waro namanya, ini was-was, beda dengan waro, dan itu tercela Bapak ya. Was-was beda dengan waro ya. Dan ini perlu kita bedakan, karena sebagian orang menyamakan was-was dengan waro. Yang jelas waro terpuji, kalau was-was tidak terpuji, ya itu tercela. Tapi bagi orang yang sudah terkena was-was, kalau misalkan ada orang was-was Bapak, jangan kita jatuhkan juga. Kenapa demikian? Karena asalnya orang yang terkena was-was ini orang yang hatinya baik. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Setan nggak suka. Oh, gimana caranya supaya dia jauh dari Allah? Akhirnya bikin was-was. Wudhu kamu tuh masih kurang, tuh tambah lagi. Sholat kamu, al-fatihahnya kayaknya belum fasih. Alhamdulillah. Iya begitu. Hah? Iya, takbir kan berulang. Allah. Iya. Yang repotnya kalau jadi imam. Allah Akbar. Makmumnya ada Allah Akbar. Ulang lagi. Allah Akbar. Ini nyata pernah terjadi. Saya nggak bohong. Pernah terjadi. Sehingga akhirnya makmum belakang pada ribut. Dan itu kalau nggak salah sholat Jumat. Bahaya sekali kan? Maka yang was-was jangan jadi imam ya. Bahaya sekali. Nanti dia udah takbir Allah Akbar, makmum lama Allah Akbar, udah baca misalkan iftitah, itu dia ulangi lagi Allah Akbar. Oh, ini bahaya. Nah, jadi kalau kita nyaksikan ada orang was-was, pertama jangan jatuhkan dia. Pertama hibur dia. Bergembiralah kamu, bukan bergembira karena was-wasannya, bergembira karena itu tandanya kamu punya iman. Punya iman, karena setan nggak mungkin meruntuhkan bangunan yang sudah runtuh, ya nggak? Ya betul kan? Setan ingin meruntuhkan orang yang masih punya bangunan iman, diruntuhkan. Makanya was-was rata-rata menimpa para pelaku ibadah, nggak menimpa para pelaku maksiat, ya nggak? Para pemain judi kena was-was nggak? Nggak. Makanya rata-rata para ahli ibadah, kaum sufi kan mereka asalnya niatnya baik kan, mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena kebodohan mereka terjatuh pada was-was. Nah ini Bapak ya. Jadi ini saya dapat faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ketika ada orang was-was, kita beri kabar gembira kepada dia. Bersyukurlah atau bergembiralah engkau, berarti tandanya kamu masih punya iman. Kamu kena was-was, tandanya kamu masih punya iman. Karena setan ingin meruntuhkan, merusak iman kamu. Bergembiralah. Itu pertama. Setelah itu kedua, segeralah diobati, jangan dibiarkan ya. Setelah dihibur lalu dikasih kasih resepnya gitu loh.
Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi boleh menolak hadiah dengan alasan yang diperbolehkan dalam syariat. Di antaranya kalau hadiah yang diberikan itu haram, atau yang memberi ini profesinya haram, atau profesinya syubhat ya. Samar-samar seperti yang dicontohkan oleh beberapa ulama terdahulu. Ya, selesailah kita dari pembahasan Kitabul Hadaya, kitab tentang hadiah-hadiah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, Kitabul Hibat, kitab tentang hibah-hibah. Jadi hadiah dan hibah ya. Sebenarnya sama, sekali lagi kalau kata Siddiq Hasan Khan, hibah dan hadiah sebenarnya sama. Adapun dibedakan ini istilah baru saja ya, untuk mungkin supaya mudah ya. Sebenarnya sama. Makanya kata Imam Syaukani di sini, in kanat bi ghairi iwadin fala hukmul hadiyati fi jami'i ma salaf. Kalau hibah ini tanpa ganti, maka dia memiliki hukum hadiah dalam segala yang sudah berlalu. Hibah nih kalau tanpa ganti, dikasih ini, tidak ngasih ini, berarti itu dianggap apa? Hadiah. Hukumnya hukum hadiah dalam segala yang sudah berlalu. Artinya apa? Yang segala yang berlalu artinya apa? Disyariatkan. Contohnya apa? Dalam masalah dia disyariatkan apa? Menerima dan membalas. Begitu juga hibah. Dan juga dalam hadiah boleh saling memberi hadiah antara muslim dan kafir. Begitu juga hibah. Boleh memberikan hibah, saling memberikan hibah antara muslim dan kafir. Dan dalam masalah hadiah tadi sebelumnya tidak boleh menarik kembali hadiah. Begitu juga hibah. Tidak boleh tarik kembali. Lalu dalam masalah hadiah wajib menyamakan pemberian hadiah kepada anak-anak, begitu juga hibah. Dan terakhir yang tadi kita bahas, menolak hadiah tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah makruh, begitu juga hibah. Menolak hibah tanpa alasan yang dibenarkan syariat itu makruh ya. Jelas Bapak ya? Jadi intinya hadiah sama hibah itu sama sebenarnya. Ini kata Imam Asy-Syaukani kalau tanpa ganti. Wa in kanat bi'iwadin fahya bi'un walaha hukmu. Tapi kalau hibah ini dengan ganti, maka itu adalah jual beli dan hukumnya hukum jual beli, memiliki hukum jual beli. Artinya gini, kenapa perlu disebutkan gini? Karena bisa jadi kebiasaan suatu daerah menyebut jual beli dengan hibah. Nih, saya hibahkan HP saya ke kamu. Ditanya berapa? 1 juta. Ya. Ngomongnya hibah, tapi pada hakikatnya Pak. Karena apa? Setelah dibeli ada gantinya kan? Nah ini kenapa disebutkan oleh Imam Syaukani? Karena yang namanya urf, kebiasaan ini biasanya berubah antar satu zaman dengan zaman lain, beda-beda gitu Bapak ya. Makanya perlu dijelaskan. Yang jadi patokan itu Bapak, al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Nah ini termasuk kaidah fikih, yang menjadi ukuran itu maknanya, bukan lafalnya, bukan lahiriah katanya, maknanya, maksudnya apa yang menjadi patokan, bukan katanya. Karena bisa jadi ada orang menyatakan, nih saya hibahkan pada kamu, tapi maksudnya jual beli. Maka jangan kita terfokus pada lafalnya, tapi pada maksudnya apa. Jelas ya? Sama seperti misalkan nih, di suatu daerah udah nyata nih, saya jual ke kamu nih, bawa ke rumah. Padahal maksudnya apa? Hibah ya kan? Maka yang jadi patokan bukan lafalnya, tapi maksudnya seperti apa. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, wal umrah war rukba tujibanil milka lil mu'mari wal muraqqabi wal aqibihi man min ba'dihi la ruju'a fiha. Umrah, rukba itu berkonsekuensi perpindahan kepemilikan kepada yang diberikan umrah dan yang memberikan rukba, dan juga bagi keturunan setelahnya, dan tidak bisa ditarik lagi.
Umroh, ini nanti akan kita bahas. Umroh, rukbah, ini berkonsekuensi perpindahan kepemilikan kepada orang yang mendapatkan umroh, rukbah, dan juga bagi keturunan setelahnya, dan tidak bisa ditarik lagi. Nah, artinya di sini pembahasannya tentang umroh dan rukbah. Umroh dan rukbah itu apa? Umroh itu dari kata umur. Umur artinya apa? Umur, dan jadi bahasa Indonesia kan? Rukbah dari kata muraqabah, menanti. Gambarannya apa? Umroh itu sebegini. Ini aja lah. Saya berikan kepada kamu HP ini selama kamu hidup. Namanya umroh. Atau bukan selama kamu hidup. Saya berikan HP ini kepada kamu selama saya hidup. Artinya kalau saya sudah tidak ada, balik lagi. Nah gitu. Jelas ya. Itu umroh, dikata umur, selama umur saya. Saya berikan HP ini selama umur saya masih ada. Atau saya berikan HP ini selama umurmu masih ada. Ini namanya umroh. Kalau rukbah, menanti-nanti. Maksudnya apa? Menanti kematian salah seorang dari yang memberi atau diberi. Artinya gini. Saya berikan ini kepadamu, saya berikan ini kepadamu, HP ini kepadamu, kalau kamu mati lebih dahulu daripada saya, berarti HP-nya jadi milik saya lagi. Tapi kalau saya yang mati lebih dahulu daripada kamu, berarti ini HP ini jadi milik. Jelas? Ini namanya rukbah, umroh dan rukbah. Jelas ya? Tapi insya Allah ini kita bahas pada pertemuan berikutnya, habis ya. Soal pada pertemuan berikutnya ya, soal yang unik ini. Umrah dan rukbah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.